Kembali bersama kami pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah rampung memeriksa 3 hakim MK terkait laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Ya, di hari kedua ini 3 hakim MK lainnya diperiksa. Sidang pemeriksaan kembali dilakukan MK untuk mendengarkan argumentasi dari para pelapor yang melaporkan para hakim Mahkamah Konstitusi yang dianggap melakukan pelanggaran etik setelah memutuskan perkara nomor 90/PUU XX1/2023. 9 pelapor telah diperiksa oleh MK yang dimana dalam petitumnya hampir mirip dengan pelapor sebelumnya yang menyebutkan Ketua Mahkamah Konstitusi supaya diperiksa dan jika terbukti harus diberhentikan dari jabatannya. Namun ada bab baru yang ditemukan dalam pelaporan, yakni adanya dugaan kebohongan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dikarenakan pernyataannya tidak sesuai. Pembiaran. Jadi 9 hakim atau 8 hakim kok membiarkan, nggak mengingatkan. Padahal ini kan ada konflik kepentingan. Kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan. Nah sehingga 99 itu semuanya melanggar semua karena membiarkan itu. Nah makanya kita tanyain satu-satu. Oh, ada hal-hal baru seperti tadi muncul hal baru, mereka menuduh ada kebohongan, nah misal gitu, kan harus kita tanggapi juga. Sementara menurut Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang menikahi adik kandungnya Joko Widodo beberapa bulan yang lalu diduga dapat membuat celah bagi Jokowi mengintervensi MK. Menurutnya, putusan MK nomor 90 tahun 2023 tentang batas usia Capres-Cawapres pada tanggal 16 Oktober 2023 memiliki benturan kepentingan dengan keluarga Jokowi. Etika atau konflik kepentingan antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan keluarga Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena beberapa waktu yang silam kita sudah mengkritik bahwa seharusnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman mundur dari jabatannya karena menikahi adik kandung dari Pak Jokowi. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, ia memeriksa perkara-perkara yang menyangkut presiden, menyangkut pemerintah. Apakah itu undang-undang misalnya gitu. Karena itu ada konflik kepentingan di sana. Ketiga hakim yang telah diperiksa adalah Ketua MK Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Sedangkan hari ini dijadwalkan sidang yang berlangsung tertutup untuk 3 hakim konstitusi lainnya yaitu Hakim Daniel Yusmik, Guntur Hamzah, dan Wahidudin Adams. Kasus ini akan diputuskan pada tanggal 7 November sebelum penetapan paslon dilakukan. Dari Jakarta, Ismalia Rizky Solehudin dan Widya Bayu Jati iNews melaporkan. Pemirsa, Perludem menilai putusan MK ihwal batasan usia Capres dan Cawapres yang mengabulkan pengajuan permohonan pemohon syarat akan konflik kepentingan. Lima orang hakim yang mengabulkan, 2 diantaranya dengan alasan berbeda atau concurring opinion menunjukkan kuatnya dugaan konflik kepentingan di dalam perkara. 5 orang hakim yang mengabulkan perkara nomor 90/PUU XX1/2023 yakni Ketua MK Anwar Usman, Hakim Guntur Hamzah, Hakim Manahan Sitompul dan Daniel Yusmik, serta Hakim Eni Nurbaningsih. Hakim Daniel Yusmik dan Hakim Eni Nurbaningsih merupakan 2 hakim konstitusi yang memberikan catatan berbeda atau concurring opinion. Catatan tersebut adalah 2 hakim setuju dengan Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, tetapi hanya untuk kepala daerah tingkat provinsi. Artinya, kedua hakim ini setuju jika gubernur maju dalam kontestasi pemilu Capres-Cawapres dan tidak setuju jika yang maju adalah kepala daerah tingkat kota atau kabupaten alias wali kota atau bupati. Berikut biografi 5 hakim yang diperiksa MK terkait penyetujuan permohonan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Anwar Usman.
Anwar Usman merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi ke-6 yang terpilih selama 2023 sampai dengan 2028. Sebelumnya, pria berusia 66 tahun ini sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ke-5. Sebelumnya lagi, pria kelahiran Bima NTB ini telah memimpin MK sejak 2 April 2018. Adik ipar dari Presiden Joko Widodo ini mulai tahun 1984 telah menyandang gelar sarjana hukum, lalu lolos seleksi dan diangkat jadi calon hakim Pengadilan Negeri Bogor tahun 1985. Selanjutnya, Hakim Guntur Hamzah 2022 dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Aswanto. Sebelumnya, pria kelahiran tahun 1965 ini mengenyam pendidikan sarjana hukum di jurusan Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1988. Lalu program Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya dengan predikat cum laude di tahun 2022. Berbagai jabatan akademik pernah diembannya. Hakim Konstitusi Manahan Molontinge Pardamean Sitompul juga bagian dari yang menyetujui permohonan catatan usia Capres-Cawapres. Manahan lahir di Tarutung 8 Desember 1953, anak kedua dari 10 bersaudara. Hakim Manahan memperoleh ijazah S1 dari Fakultas Hukum jurusan Hukum Internasional di Universitas Sumatera Utara, OADA tahun 1982. Kemudian di tahun 2001, Manahan melanjutkan pendidikan program S2-nya di Bisnis USU dan S3 di program Doktor Hukum Bisnis USU di tahun 2009. Karir Hakim Manahan dimulai sejak dilantik di PN Kabanjahe 1986, lalu dipercaya menjabat Ketua PN Simalungun pada tahun 2002, setahun berselang 2003 dimutasi jadi Hakim di PN Pontianak, lalu pindah ke Pulau Jawa di tahun 2005, terus berlanjut dengan berbagai posisi di PN Sragen, PN Cilacap, dan Pengadilan Tinggi Manado pada tahun 2010. Lalu Hakim Manahan juga malang melintang sebagai dosen di berbagai kampus. Meski sempat gagal tes calon Hakim Agung di tahun 2013, di tahun yang sama Hakim Manahan lolos sebagai pimpinan Pengadilan Tinggi di Pangkal Pinang, Babel. Selanjutnya di tahun 2015 sebagai Hakim Konstitusi hingga saat ini. Hakim Daniel Yusmik, Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulai 7 Januari 2020 hingga saat ini, bernama lengkap Daniel Yusmik Pancasakti Foch. Dipilih Presiden Joko Widodo menggantikan Idewa Gede Palguna. Sosok menjadi putra pertama bangsa dari NTT yang menjabat Hakim Konstitusi. Pria kelahiran 15 Desember 1964 ini memiliki cita-cita sebagai hakim sejak kecil, namun sayangnya sang ayah tidak mendukung cita-cita Daniel. Tanpa restu sang ayah dan tanpa biaya oleh ayahnya, Hakim Daniel lulus dari Fakultas Hukum Udana, Kupang. 30 tahun berikutnya, pria lulusan SMA Negeri 1 Kupang berhasil sebagai Hakim Konstitusi, hakim yang bergengsi di negeri ini. Hakim Eni Nurbaningsih menjabat sebagai Hakim Konstitusi sejak tahun 2018. Pengambilan sumpah jabatan terhadap Eni Nurbaningsih disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Ibu kelahiran tahun 1962 ini merupakan lulusan Fakultas Hukum UGM pada tahun 1981. Kemudian menamatkan pasca sarjananya di Universitas Padjadjaran Bandung di tahun 1995. Selanjutnya berhasil meraih gelar doktor pada program pasca sarjana Fakultas Hukum UGM. Sementara persidangan untuk para hakim yang menyetujui batas usia capres dan cawapres telah digelar oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin langsung oleh Jimli Asidiki. Insiden tewasnya wisatawan dalam kecelakaan di kawasan wisata di Jembatan Kaca Degeong, wisata hutan pinus Limpakuwus, Banyumas, Jawa Tengah, menjadi perhatian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam Weekly Brief with Sandiaga Uno telah memerintahkan jajarannya untuk kembali mengecek seluruh aspek tempat wisata. Saya sudah instruksikan seluruh pimpinan di Kemenparekraf maupun juga rekan-rekan di seluruh dinas pariwisata, termasuk Pak Kadis di Banyumas, untuk memastikan aspek keselamatan kita harus utamakan. Dan tentunya kita sangat berduka, berbelasungkawa, tapi kita pastikan ini tidak akan terulang kembali.
Sementara itu, Polresta Banyumas, Jawa Tengah telah menetapkan pengelola wahana berinisial ED menjadi tersangka. ED dijerat dengan pasal 359 KUHP, subsidiar 360 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka World Hydropower Congress 2023 di Bali pada 31 Oktober lalu. Pada kesempatan tersebut, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Forum Besar Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA. Presiden Joko Widodo membuka World Hydropower Congress 2023 yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center Selasa, 31 Oktober 2023. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen penuh mempercepat transisi energi melalui penambahan energi baru terbarukan atau EBT dalam skala besar. Dan Indonesia berkomitmen penuh mempercepat transisi energi melalui penambahan EBT dalam skala besar karena Indonesia kaya potensi energi hijau. Sementara itu, PLN berkomitmen penuh untuk melakukan percepatan transisi energi, salah satunya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Percepatan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Bumi memanas, untuk itu kita semuanya di sini menyatakan komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca. Langkah lain yang dilakukan PLN adalah dengan terus bergerak cepat untuk membangun jalur transmisi sebagai upaya menghubungkan sumber daya yang terbesar di berbagai pulau dan mengintegrasikan sistem listrik nasional. Dari Kabupaten Badung, Bali, Agus Sugiana, iNews melaporkan.